Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Siswanto. Saya mahasiswa dari Universitas Syed Madani dengan NIM 230506313 dan prodi Ilmu Komputer. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi JSON LD, JavaScript Object Notation for Linked Data, atau pengelolaan data struktur dan integrasi dengan RDF. Oke, kita masuk slide. Yang pertama, apa itu JSON LD? Definisi JSON LD adalah cara untuk menyusun data struktur menggunakan sintaks JSON yang memudahkan penggabungan data dan berbagai sumber dengan cara yang dapat dipahami oleh mesin. Tujuan JSON LD dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas data di web, memungkinkan mesin pencari dan aplikasi lain untuk memahami dan mengaitkan data dengan lebih baik. Ini sangat berguna untuk SEO karena membantu mesin pencari menginterpretasikan konten dengan lebih akurat. Oke, slide selanjutnya karakteristik JSON LD. Struktur JSON LD dirancang untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaan data terhubung. Berikut ada elemen-elemen penting dalam strukturnya. Objek JSON, data dipresentasikan dalam bentuk objek JSON yang berisi informasi tentang identitas dan hubungan antar entitas. Yang kedua, konteks. Elemen ini memberikan konteks untuk istilah yang digunakan dalam data. Ini membantu menjelaskan arti dari istilah yang mungkin tidak umum atau memiliki beberapa arti, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik oleh mesin dan manusia. ID menunjukkan identitas unik untuk setiap entitas. Ini memungkinkan entitas diidentifikasi secara jelas di seluruh data terhubung, sehingga hubungan antar entitas dapat dikelola dengan lebih baik. Dengan ini, struktur JSON LD memudahkan integrasi data dari berbagai sumber dan meningkatkan kemampuan pencarian dan analisis data web. Ini contoh kode JSON LD. Ini contohnya. Penjelasan konteks menyediakan konteks dengan vokabularis dari skema ORG. Ini membantu dalam menjelaskan arti istilah yang digunakan. Yang kedua, ID mengidentifikasi penulis dengan URL unik. Yang ketiga, tipe menunjukkan bahwa objek tersebut adalah seorang penulis atau author dan bukunya atau book. Yang keempat, name, birthday, date publish, dan ISBN. Berisi informasi tambahan mengenai penulisan dan bukunya. Contoh ini menunjukkan bagaimana JSON LD dapat digunakan untuk menghubungkan data dengan cara yang struktur dan semantik. Selanjutnya, integrasi JSON LD dengan RDF. RDF atau Resource Description Framework adalah model data untuk mempresentasikan informasi tentang sumber daya di web. Berikut poin-poin kunci. Triplet atau informasi disusun dalam bentuk subjek, predikat, dan objek. Kedua, sumber daya mampu mempresentasikan berbagai entitas seperti dokumen atau konsep. Ketiga, interoperabilitas memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber. Keempat, format beragam dapat diwakili dalam format seperti RDF atau XML, Turtle, N3+, dan JSON LD. RDF mendukung pengelolaan dan pengambilan
data berbasis semantik di web. Slide selanjutnya, aplikasi JSON LD di web modern. SEO Search Engine Optimization memperbaiki visibilitas konten di mesin pencari dengan menyediakan data struktur. Web semantik meningkatkan pemahaman mesin pencari tentang konten dengan menggunakan data terhubung. Ini contohnya. Slide selanjutnya, studi kasus dari Indonesia. Penggunaan JSON LD dalam proyek lokal. Contoh penggunaan JSON LD di Indonesia dapat dilihat dalam proyek-proyek pembangunan di Bina Nusantara atau BINUS dalam berbagai penelitian, terutama yang berhubungan dengan data science dan bioinformatika. BINUS menerapkan teknologi seperti JSON LD untuk mengelola data secara lebih efektif. Salah satu pusat penelitian mereka, Bioinformatics and Data Science Research Center atau disingkat BDSRC, memanfaatkan teknologi ini untuk pemrosesan data besar dalam konteks berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi dan informatika kesehatan. Kesimpulannya, manfaat JSON LD mempermudah pengelola data struktur dan meningkatkan interoperabilitas. Kedua, relevansi pentingnya penggunaan JSON LD dalam konteks web modern dan pengembangan aplikasi berbasis data. Ini referensi yang saya ambil dari media sosial. Oke. Terima kasih.